Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar tematik lagi ya. Hari ini kita mau belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 3. Mari kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, di sini anak-anak bisa lihat ya, ada sebuah cerita judulnya Kisah Abdullah bin Mas'ud. Nah, ada yang sudah pernah dengar ceritanya? Mungkin ada ya. Kalau yang belum pernah dengar ceritanya, bisa dibaca ceritanya di sini. Salah satu sahabat yang sangat fasih membaca Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Huzali. Ibunya bernama Ummu binti Abdul Wudi bin Suwi dari Bani Juhra. Sahabat yang memiliki postur tubuh kurus, pendek, dan berkulit sawo matang ini terkenal sebagai pribadi yang lembut, cerdas, serta rapi dalam berpakaian, dan aroma tubuhnya wangi. Suatu saat beliau naik pohon dan kelihatan betisnya. Lalu teman-temannya tertawa. Namun Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kedua betisnya itu lebih berat timbangannya di hari kiamat daripada gunung Uhud. Sosok yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW baik ketika ke Habasyah maupun ke Madinah ini sangat dekat dengan keluarga Nabi SAW. Beliaulah yang menyiapkan barang-barang pribadi Nabi SAW ketika dalam perjalanan, seperti bantal, siwak, sandal, dan air untuk bersuci. Bahkan beliau yang memakaikan sandal ketika Nabi SAW hendak pergi, kemudian berjalan di belakang Nabi. Beliau juga yang mencopotkan sandal Nabi SAW ketika telah sampai, lalu memasukkan sandal Nabi ke lengannya untuk disimpan. Dan memberi Nabi tongkat ketika mau masuki kamarnya. Tak heran jika beliau dijuluki sahabat bantal, siwak, dan kedua sandal Nabi. Sahabat ini juga dikenal dengan suara yang merdu ketika membaca Al-Quran. Masya Allah. Beliaulah orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan keras setelah Rasulullah di Mekah. Beliau berkata, "Aku belajar Al-Quran kepada Nabi SAW 70 surat langsung dan tidak ada ayat yang turun kecuali aku tahu di mana ia turun." Abdullah bin Umar pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, "Belajarlah Al-Quran kepada 4 orang ini. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Salim maula Abu Hudzaifah." Saking fasihnya Abdullah bin Mas'ud dalam membaca Al-Quran, sampai-sampai bacaan beliau sudah diakui oleh Rasulullah SAW sebagai bacaan Al-Quran seperti halnya ketika turun. Beliau juga bercerita ketika belajar Al-Quran dengan Rasulullah, maka tidak akan menambah materi kajian Al-Qurannya sebelum ia menguasai 10 ayat dan maksudnya. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat mengedepankan kualitas belajar daripada kuantitas. Nah anak-anak, Masya Allah ya, betapa indah bacaan Al-Qurannya sehingga membuat terkesima kaum Quraisy. Mari anak-anak kita belajar membaca Al-Quran agar bisa seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar juga ya mengamati pola gambar. Kali ini Salman belajar di kamarnya. Salman berusaha melingkari anak-anak ya, melingkari pola yang dilihat seperti di gambar ini ya. Anak-anak juga bisa mencobanya lingkari pola gambar yang ada di buku anak-anak. Oke anak-anak, kita lanjut. Anak-anak bisa lihat gambar balon di sini ya. Anak-anak juga bisa melingkari pola gambar berikut. Nah, sekarang kita akan mengamati kata berbunyi yang mirip. Seperti yang ada di layar anak-anak atau di buku anak-anak, bisa dilihat di situ. Kita ucapkan sama-sama ya. Cerita. Nah, katanya berbunyi mirip dengan kata berita. Buku mirip dengan kata kuku. Baca mirip dengan bunyi kata kaca. Kata mirip dengan bunyi kata bata. Koran mirip bunyinya dengan kata keran. Nah, anak-anak bisa sambil belajar lagi di rumah ya tentang kata berbunyi mirip seperti yang ada di buku anak-anak atau di sini. Nah, anak-anak masih dengan mencari kata yang mirip,
Anak-anak bisa kerjakan di rumah, di buku anak-anak. Anak-anak tulis seperti contoh nomor 1 ya. Cari kata yang mirip dari kata-kata di bawah ini di dalam kotak ya. Seperti yang pertama, nasi. Katanya mirip dengan kata dasi. Nah, bisa ditulis di buku paket anak-anak. Anak-anak, sekarang kita masuk ke duniawi. Anak soleh bisa membaca dan menulis. Senang membaca dan menulis dekat dengan kebaikan. Membaca membuka jendela ilmu pengetahuan. Menulis adalah kegiatan berbagi pengetahuan. Salah seorang khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan adalah Harun ar-Rasyid. Nah, di zamannya banyak ilmuwan yang menerjemahkan dan mengarang buku. Setiap penulis buku akan dihadiahi emas. Berat emas sama dengan berat bukunya. Masya Allah, di dunia mendapat kekayaan, di akhirat pun mengalir pahala karena ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak, kita masuk ke ukhrawi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai sahabat yang memiliki bacaan Al-Quran terindah. Bagaimana bacaan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan? Allah memerintahkan agar kita membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan atau tartil. Nah, anak-anak, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Tartil dalam membaca Al-Quran adalah membacanya pelan-pelan, jelas setiap hurufnya tanpa berlebihan. Inilah yang telah dilakukan Abdullah bin Mas'ud. Ayo, sejak kecil, anak soleh semangat belajar membaca Al-Quran dengan tartil ya. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.